dilakukanlah mediumisasi, ya mungkin ditarik lah yang si penghuni rumah ini nih, yang kiriman ini masukin ke orang, blok, langsung kan ngamuk tuh orang, dan orang itu bilang gini, gue ini pengen bilang ke bokap ya, gue ini pengen cuman gue nggak bisa, gue pengen matiin lu cuman gue nggak bisa. Akhirnya gue seretin ekonomi lu, gue hancurin kata yang disurupin itu, gue hancurin sama gue keuangan lu. Sempet pengen nyekek si orang yang kesurupan ini, sempet pengen nyekek, cuman nggak kesampaian. Jadi ibaratnya maaf nih ya gitu tuh, cuman nggak bisa gitu tuh. Selamat malam guys, kembali lagi bersama gue Iman dan selamat datang di Lingkaran nih. Seperti biasa guys, malam ini kita sudah kedatangan narasumber, di mana narasumber ini punya satu pengalaman horor atau pengalaman mistisnya terkait dengan santet. Narasumbernya sudah ada di samping gue yang bernama Asep. Langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Asep, apa kabar? Sehat bang. Sep, katanya keluarga lu pernah mengalami teror santet ya? Benar. Ceritanya gimana Sep itu? Ceritanya tuh ya sempat memakan korban lah. Cuman bukan dari pihak keluarga gue ya yang makan korban. Dari pihak keluarga gue tuh cuma sepintas sakit doang ya. Tapi dari keluarga si pengirim ini nih, ya berimbas ke kematian. Oke. Apakah lu tahu itu yang ngirim santet itu tahu siapa orangnya? Tahu. Oke. Baik guys, gue udah gak sabar banget dengar ceritanya. Menurut gue cerita ini sangat epic ya. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa bantu gue dengan cara like, komen, dan subscribe biar gue lebih berkembang lagi dan lebih semangat lagi membuat cerita-cerita horor dan mendatangkan narasumber yang lebih horor lagi. Oke guys, langsung aja kita masuk ke ceritanya di Keheningan Malam. Jadi itu bang ceritanya, ini karena memang dialami oleh keluarga gue ya. Dan gue pun mengalami sendiri gitu. Awal kejadian tuh di tahun 2012. Iya, 2012. Di tahun 2012 ya, karena memang bokap itu kan kontraktor ya. Dan ini memang terkait ya saingan bisnis. Main tender-tenderan lah gitu tuh. Bokap itu memang kontraktor. Udah gitu kan ya kita sama-sama tahu lah yang namanya kontraktor, pejabat, pokoknya orang-orang kayak gitu tuh paling rentan sama hal-hal mistis kayak gitu tuh. Pasti ada aja kiriman lah yang ya orang iri dengki pasti ada aja gitu. Di tahun 2012 yang dirasakan oleh keluarga gua, awalnya sih kita fan-fan aja ya, kita baik-baik aja lah yang kita rasakan ya, keluarga harmonis segala, ya pokoknya baik-baik aja lah. Cuman ternyata pertengahan tahun 2012 itu mulai proyek ada yang acak kadut, terus perekonomian agak berkurang, dan ya rezeki pun memang agak sulit lah di tahun itu. Ternyata kita belum ngeh kalau ini ada kerjaan loh, ada orang yang jahil gitu ya. Kita belum ngeh. Cuma memang hawa panas adalah hawa panas, terus di atas loteng itu ada dar suara ledakan. Cuma kita nggak ada pikiran ke arah situ gitu tuh. Nah kita pas tahu-tahu kalau memang ada kiriman, ada santet, ya ada kerjaan orang lain gitu tuh. Pas dari orang lain. Jadi ceritanya tuh dari orang lain ini nih, si ya kita sebut Kang Ujang. Si Kang Ujang ini dia aslinya orang Cirebon. Tapi bukan Ujang Bustomi ya. Ini bukan Ujang Bustomi. Kang Ujang ini aslinya orang Cirebon, cuman ngontrak di daerah sini, di daerah kita nih. Nah beliau ini kan sempat beli pakan burung
Nah, tempat pakan burung ini kiosnya ada di samping rumah gua. Oh, oke. Nah, dia beli pakan burung di situ, otomatis ngelewatin rumah gua. Jadi ini rumah gua, ini tempat pakan burungnya, otomatis ngelewatin. Nah, dia selalu ngelihat ke rumah gua. Akhirnya dia sering bolak-balik lah. Sering bolak-balik terus ngeliatin ke rumah gua. Nah, dia kan kerja di bandara kan. Si Kang Ujang ini kerjanya di bandara. Dia cerita lah ke salah satu temannya. Yang mana temannya ini masih saudara gua. Cuman Kang Ujang belum tahu kalau itu temannya ini saudara gua gitu. Dia nanya kan, lu tahu nggak rumah yang di pinggir jalan tuh yang tingkat? Iya. Itu emang dia ini ya melihara jin-jin kayak gitu. Yang mana? Kata saudara gue itu, kata temennya itu. Yang mana? Itu yang pinggir jalan loh, yang ada kiosnya. Oh enggak, itu rumah saudara gua. Kata saudara gua, kata kawannya. Itu saudara lu? Kata kamu juga. Iya. Masa dia nggak main kayak gitu? Orang soleh kok, orang alim, orang sering ibadah. Nah, terus gua kalau lewat situ tuh sering ngelihat makhluk di rumahnya. Penglihatan dia gitu. Penglihatan dia. Dan itu makhluknya serem-serem loh. Dan itu bukan cuma 1-2, tapi bejubel, kata Kang Ujang. Yang bener lu? Iya bener, kata Kang Ujang. Apa jangan-jangan itu kiriman, kata saudara gua, untuk meyakinkan. Bisa jadi sih. Ya udah, akhirnya diajak lah sama saudara gua ini ke rumah gua. Disitulah ada cerita. Oh bener. Kan sebelum naik ke rumah gua tuh ya pasti kan naik tangga. Karena memang posisi tangga kan di luar. Nah, Kang Ujang naik, itu di tangga itu udah dicegat. Makhluk yang gede tinggi, hitam, terus jarinya panjang. Ya penglihatan dia ya, jarinya panjang, dicegat. Dan kalau bahasa kita, lu ngapain kesini? Kata-kata tuh makhluk ke Kang Ujang gitu. Akhirnya udah Kang Ujang nggak ngerespon katanya, kata Kang Ujang waktu itu cerita. Akhirnya naik ke atas, terus ngeliat ke depan rumah, ke halaman, terus ngeliat ke depan. Ternyata oh iya, akhirnya dipertemukan lah. Ya karena memang bawa saudara gua kan, dipertemukan sama keluarga gua, sama orang tua gua, dan akhirnya di situ barulah dibilang, Pak, rumah bapak ini ada yang jahilin loh, ada yang ngirimin sesuatu. Ini nih kiriman ini pengen ngancurin keluarga bapak, kata Kang Ujang. Yang bapak rasakan selama ini apa, Pak? Akhirnya diceritakan oleh bapak gua. Pantesan, kata bokap gua itu kan. Ini selama ini yang saya rasakan ya proyek acak adut, terus rezeki juga ya agak menurun. Terus ya keluarga juga sakit-sakitan. Nah ini Pak, kata Kang Ujang, ini yang ngirim ini pengen jadi pengen gitu tuh yang ngirim ini. Cuman dikarenakan bapak punya satu amalan, bapak pernah berguru, akhirnya kehandle sama amalan bapak ini, sama ibadah bapak ini. Nah dikarenakan kehandle, ya udah beralih ke ekonomi. Dibikin seret gitu. Dibikin seret waktu itu katanya gitu, kata Kang Ujang. Nah ini Pak ya, kenapa saya datang ke sini? Ya, saya juga baru tahu kalau ini saudara kan, kata dia. Perkenalkan lah gitu. Nah ini Pak, ini nih berjubel, ini kalau bapak bisa ngeliat, kata dia, ini sebelah sana ada pocong, cuma pocong busuk. Dari tangga ini ada kayak gandurwo. Terus di sini juga ada apa? Kayak perempuan, cuman ya nggak tahu deh gue bentukannya karena gue nggak ngeliat ya. Tapi dia bilang bentukannya itu kayak nenek-nenek, cuman gede, terus sama jari-jari juga panjang, dan lidah juga menjulur gitu tuh. Dan ini kiriman semua. Akhirnya yaudah gini aja deh Pak, ini saya kerjain dulu, saya syariatin dulu, nanti saya panggil juga kawan saya. Oke. Cuman ini disclaimer ya, Kang Ujang ini nggak meminta bayaran, nggak memungut biaya apapun, sepeser pun, sukarela. Ya karena gue pribadi gitu jadi saksi, nggak memungut biaya apapun. Akhirnya Kang Ujang pulang sama saudara gue, keesokan harinya datanglah bersama temennya kan.
bersama temennya datang, temennya ngecek dari depan sampai belakang itu dicek semua, oh bener ini kiriman dan nggak main-main kirimannya gitu. Ya udah akhirnya ngobrol panjang lebar lah biasa, dan inti daripada obrolan kata temennya Kang Ujang itu, saya minta satu kamar. Oke. Untuk saya mungkin bermeditasi kan ya. Mediasi ya. Untuk bermeditasi ya buat ini gitu tuh, buat ngancurin apa sih? Buat ngancurin si ilmu sihirnya ini nih. Akhirnya dikasihlah satu kamar. Dan temennya Kang Ujang itu selama 2 hari nggak keluar kamar. Cuman permintaan sebelumnya itu cuma minta disediakan ya air minum. Air minum aja. Air minum aja. Dan ya makan juga sama kita kasih, cuman nggak, maksudnya temennya ini nggak keluar ya, dan gua nggak tahu nama temennya karena memang gua nggak kenalan, dan waktu itu memang pas temennya ke rumah itu gua nggak ada di rumah kalau waktu itu. Akhirnya selama 2 hari dilakukan meditasi, dan kalau ada pertanyaan kok bisa nggak keluar kamar, terus gimana mandinya, terus gimana, di dalam kamar itu udah ada kamar mandi ya. Di dalam kamar itu udah ada kamar mandi, jadi pengen sholat di situ bisa, pengen buang air besar, pokoknya ya bisa lah melakukan hal-hal mencek itu bisa di dalam. Udah 2 hari blek keluar, Pak saya nggak sanggup. Oke. Saya nggak sanggup karena ini dikirim dari 5 daerah yang berbeda dan dari 5 orang yang berbeda, karena memang waktu itu proyek banyak kan, proyek bokap. Saya nggak sanggup karena masa sih 1 orang lawan 5 orang gitu. Saya nggak sanggup Pak. Udah akhirnya yaudah gini aja deh kata Kang Ujang, ayo kita bawa lagi. Ya mungkin orang-orang kayak gitu punya persatuan kali ya, punya komunitas lah. Akhirnya dibawalah sama Kang Ujang sama temennya, keluarga gue ini, orang tua gue ini ke temennya. Pas sampai di depan rumah temennya, masih di daerah sini juga, masih di daerah Poris, itu langsung ada suara ledakan di rumah itu. Duar. Di mananya itu? Di atas rumah beliau ya. Duar ya, langsung meledak. Ya udah kan otomatis kan, tapi kita juga udah konfirmasi ya, maksudnya udah ya si Kang Ujang ini udah konfirmasi ke beliau. Langsung pada kaget kan kita semua tuh. Udah akhirnya kita masuk, ngobrol-ngobrol segala macam. Udah ngobrol, dilakukan mediumisasi, ya mungkin ditarik lah yang si penghuni rumah ini nih, yang kiriman ini dimasukin ke orang, blok, langsung kan ngamuk tuh orang, dan orang itu bilang gini, gue ini pengen bilang ke bokap ya, gue ini pengen, cuman gue nggak bisa, gue nggak bisa. Akhirnya gue seretin deh kalau dulu, gue hancurin kata yang disurupin itu, gue hancurin sama gue keuangannya. Sempet pengen nyekek si orang yang kesurupan ini, sempet pengen nyekek, cuman nggak kesampaian. Jadi ibaratnya maaf nih ya gitu tuh, cuman nggak bisa gitu tuh ya, karena mungkin bokap punya perisai ya, punya pegangan sendiri kan ya. Akhirnya nggak bisa, ya udah selesai, disadarin, ngobrol-ngobrol lagi, udah fix, ambil kesimpulan, kita ke Cirebon. Oke. Ke Cirebon, ke rumah guru mereka lah mungkin. Udah itu pas hari, kalau nggak salah sih hari Minggu ya, saya ingat gue hari Minggu itu pas libur, kita ke sana. Cuman gue nggak ikut ya posisi gue, karena memang posisi gue di Pandeglang. Cuman gue dikabarin aja dari rumah. Pas di sana, pas di perjalanan, pas di tol, itu mobil ditabrak bos. Duar, mobil ringsek, ya hancur banget sih enggak, cuman ringsek lah, tapi alhamdulillah penumpangnya selamat semua, nggak memakan korban gitu. Akhirnya kita keluar ya, karena memang posisi mobil udah nggak bisa digunakan, udah nggak hidup gitu. Akhirnya mobil diderek,
kita ganti mobil, jalan lagi lah kita ke rumah guru. Boleh tahu nggak itu di tol mana? Kalau di tol mananya, sorry ya, gue ini paling gak hafal jalan. Oh, oke. Jujur gue paling gak hafal jalan tol mananya. Jangankan tol, daerah-daerah gue sendiri aja gue gak hafal. Jujur, bukan ya mungkin kawan-kawan gue juga tahu lah kalau gue ini paling gak hafal jalan. Oke, lanjut. Nah akhirnya sampai ke rumah guru, udah gitu kalau ya Sampai karena ke Cirebon ya. sampai ke Cirebon, udah gitu apa namanya, ya gue juga tinggal di Pandeglang, ya gue tau lah bahasa Sunda sedikitnya. Dan orang tua gue itu cerita ke gue, ayah naon ceng, kunaon ceng gitu. Ada apa? Ternyata gurunya ini orang Pandeglang juga. Oh, oke. Udah cerita segala macem. Oh iya kalau kata kita bahasa kita. Iya, jadi ini ada orang yang sirik lah, intinya ada orang yang sirik pengen matiin, cuman gak kesampaian. Ya udah, akhirnya dikasih syarat. Bapak gua, ya bokap gua itu dikasih syarat, udah syaratnya nih amalin. Dikasih amalan, udah gitu emak gua juga, ya nyokap gua juga dikasih amalan. Udah ngobrol, dikasih bingkisan, nih ntar taburin di rumah. Dan kata nyokap gue waktu itu yang ditanya isinya itu garam kasar, terus apa, guntingan daun bidara, sama kembang-kembang kayak gitulah. Jadi akhirnya kita tabur, akhirnya ditaburin, dan ini posisi gue masih di Pandeglang ya. Akhirnya ditaburin, udah ditaburin, ternyata itu nggak ngepek bos, itu nggak ngepek sama sekali gitu. Dan ternyata kiriman itu masih ada. Oke. Dari tahun 2012, 13, 14, 15 itu kiriman masih ada berlanjut. Sampai akhirnya di tahun itu kan gue memang masih di Pandeglang. Gue pulang paling cuma 2 hari. Rumah itu paling 2 hari doang. Pas mentok-mentok di tahun 2019, dikarenakan gue ngerasa udah gerah banget kan, orang tua gue udah sakit-sakitan, dan ekonomi juga waktu itu memang seret banget gitu ya, terhimpit gitu kan, seret. Ya udah, ya gue pribadi juga ya pernah lah belajar sedikit-sedikit gitu tentang hal-hal seperti itu. Akhirnya gue minta tolong ke kakak senior gue nih, yang sama-sama dulu pernah belajar hal-hal begituan. Oh, berarti background lu itu nyantren ya? Ya, gue sempat nyantren. Ya sampai sekarang pun gue masih santri, walaupun penampilan masih kayak gini ya, tapi gue santri. Dan akhirnya gue telepon, bang, kalau bahasa kita, bang, gue ceritain dari awal. Yaudah, posisi lu di mana sekarang? Masih di Pandeglang atau udah di rumah? Gue di rumah. Yaudah, lu ke Jakarta Barat, kata saudara gue kan. Ya udah, gue ke Jakarta Barat, cerita gue ke dia, dan gue nggak tahu ya, gue ke situ, cuman gue nggak tahu nama daerahnya ya, karena tadi gue nggak hafal jalan dan gue nggak gampang hafal nama daerah gitu. Gue datang ke situ, cerita, lu kenapa baru cerita sekarang? Ya gue jujur aja, gue nggak, ya kayak hal begituan tuh gue pernah belajar nih, cuman ke keluarga sendiri nggak ini apa, kayak nggak kepakai gitu tuh. Pasti ya mungkin ya kalau subscriber ataupun penonton ada yang pernah belajar, pasti tahu lah hal-hal begituan tuh nggak kepakai buat keluarga pribadi, tapi kepakai buat orang lain. Begitupun sebaliknya, misal lu pernah belajar nih bang, lu nggak kepakai buat keluarga lu, tapi nanti kepakai buat orang lain seperti itu tuh. Itu pasti tahu lah kalau penonton ada yang pernah belajar juga gitu ya. Akhirnya udah gue cerita panjang lebar, gue ceritain dari awal, udah, lu sekarang pulang, nanti gue ke rumah lu. Ya udah, akhirnya gue pulang. Nah, dapat 2 hari kalau nggak salah. Akhirnya senior gue datang ke rumah. Ritual dari setiap sudut ya, dari setiap sudut tuh kita titik-titikin. Udah dilakukan ritual, kita baca sholawat. Lap ini gue yang naruh. Sebelumnya gue udah nyediain lap, memang disuruh nyediain lap ya. Lap ini gue yang nyediain dan gue juga yang naruh di titik
ataupun di lantai yang mana itu lantai kosong nggak ada apa-apa. Seriusan, ya karena memang gue yang naro. Masa gue ini yang dikirim, masa gue juga yang naro? Iya. Maksudnya naro barangnya kan nggak lucu kayak gitu tuh. Karena kata senior gue, taruh lap di situ tuh. Gue taruh dong. Gue nyediain, gue yang naro tuh lap kosongan. Udah kita sholawatan segala macem, tapi nggak ada hal-hal ledakan, nggak ada hal-hal yang aneh ya. Angkat deh. Akhirnya gue angkat sambil baca sholawat. Gue angkat, lu cari apa di balik lap? Anjir, kata pocok. Apa itu? Mungkin kalau dalam agama itu buhul. Buhul itu suatu ya bingkisan kayak tali pocong lah yang itu ada darahnya. Jadi ya berbentuk, tapi pocong kan 3 ikatan. Ini cuma 2. Tali pocong. Bukan tali pocong. Jadi kayak kain kapan. Kain kapan yang dibuntel-buntel, cuma ada bercak darahnya gitu tuh. Nah ini dia, ini penyakitnya. Ini baru 1 loh, Mat. Ini baru 1 loh. Emang ada lain, kata gue. Ini lo kalau misal bisa narik, ini ada 4, Cok. Jadi dari setiap penjuru itu ditaruhin. Udah. Dan lu tahu nggak kata-kata senior gua? Loteng lu ini pernah disiram tanah kuburan. Oh iya bener. Gue baru inget bang, kata gua kan. Waktu itu gue lupa tahun berapanya. Cuman pokoknya waktu itu tuh pas di pagi hari, waktu gue pulang ke rumah ya. Pas banget gue lagi di rumah, itu ada tangga. Gue nggak tahu itu tangga siapa. Yang memang itu bersandar ke arah loteng. Itu serius ada tangga, dan itu bukan tangga rumah loh. Itu tangga orang lain gitu. Oh. Gue nggak tahu itu tangga siapa deh pokoknya. Kan posisi gue memang lagi tidur tuh. Akhirnya gue dibangunin bokap. Itu tangga siapa? Pas pagi ya. Akhirnya gue bangun, gue lihat, ini tangga siapa? Itu ngarah ke loteng. Itu dia. Oh. Jadi rumah lo ini pernah disiram tanah kuburan. Nah makanya intinya mah diseretin gitu tuh. Dikarenakan pengen dimatiin nggak bisa, ya udah diseretin dari ekonomi. Itu dia bener, gue baru ingat pas dia bilang kayak gitu tuh, pas dia bilang disiram tanah kuburan. Oh jadi berarti itu tangga itu buat naik loteng, buat naruhin gitu ya, nyiramin di loteng itu. Dan itu tangga memang udah pokoknya gue hancurin, gue potong-potong, gue jadi kayu bakar di belakang rumah. Udah, akhirnya itu 1 barang diangkat. Ayo kita ke kamar lah, ke kamar di kolong kasur. Dan posisi kita ini sholawatan di luar kamar ya. Ini kamar orang tua. Kita sholawatan di luar kamar, terus kita bacaan, terus si buhur juga dibakar. Lu lihat nggak, Mat? Lu lihat di kolong kasur apa yang ku lihat? Gua nggak ngeliat apa-apa. Sumpah, jujur, gua nggak ngeliat apa-apa. Serius, gua nggak ngeliat apa-apa. Tapi teman gua ngeliat. Karena yang posisi kita kan 4 orang nih. Dan teman gue ini nggak pernah belajar loh. Dia ngeliat apa itu dia? Jadi dia ngeliat ada cahaya merah. Cuman nggak kedip-kedip, mungkin nggak kedap-kedip enggak ya, cuma yang bener-bener merah gitu, merah terus. Masa lu nggak ngeliat, Mat? Kata senior gue nggak ngeliat bang. Itu lu nggak ngeliat, ambil tuh. Ya ngambil apaan, orang gue nggak ngeliat kok. Nah temen gue akhirnya kata senior gue, lu ngeliat nggak? Ngeliat bang, ambil. Chat gue nggak berani bang. Nggak berani. Udah ambil, nggak apa-apa, orang ada. Udah nggak apa-apa, ambil aja. Nggak berani gue. Akhirnya dipaksa-paksa kan, lu nggak ngeliat serius? Gua kagak, kata gua. Lu nggak ngeliat, Sep? Kagak, gua nggak ngeliat. Akhirnya temen gua lah yang ngeliat, temen gua lah yang ngambil tuh pakai gagang sapu. Yang dilihat temen gua ya, gua nanya setelah kejadian. Itu katanya ya warna merah gitu tuh yang gua lihat sama dia. Cuman pas diambil pakai gagang sapu, tahu nggak kepompong? Bentuknya nih kayak gini nih. Cuman di sini ada lancip, ada jarum.
Oh, oke. Ada jarum. Kayak kepompong cuma di sini ada jarum gitu. Udah keambil. Gue heran dong, kok gue nggak ngelihat ya? Gue pernah belajar hal begitu, tapi kok gue nggak ngelihat. Tapi kok dia teman gue yang nggak pernah belajar, tapi kok bisa ngelihat gitu. Akhirnya udah diambil, ini baru 2. Oke, kita ke depan. Dari belakang terus ke kamar, akhirnya ke depan. Di depan, ini posisi masih gelap dan kita nyenterin cuma pakai senter HP. Ini lu lihat ya. Akhirnya kita salawatan, kasih lap, Mat. Akhirnya gue kasih lap, dan itu lap masih gue yang naruh posisi, dan di lap nggak ada apa-apa karena memang gue yang naruh. Udah ditaruh, kita salawatan, dah ambil. Gue ambil dong. Ternyata ada botol minyak. Botol minyak. Yang parfum apa? Ya kayak botol minyak yang bling tuh, yang parfum gitu. Cuman kan kalau botol minyak kan ada yang dicabut, ada yang buat gini kan, ada yang buat gosok-gosokin gitu. Tapi ini nggak ada gitu, cuma botol minyaknya doang. Tapi di dalamnya itu kayak ada ya semacam jarum lah, semacam jarum, terus rambut, sama gua nggak tahu warna merah itu, nggak tahu darah, nggak tahu apa ya. Cuma tiga ini doang nih yang ada di dalam botol itu. Udah 3. Nah yang satu lagi tanah kuburan. Terus gimana kata gue? Apa kita ya kalau tanah kuburan udah kita usir-usirin aja. Lu gimana sih, Sep? Lu kan junior gue, lu kan pernah belajar, tapi kok jujur bang, gue buta, asli buta, kata gue kayak gitu. Gue buta. Wah lu parah lu. Yaudah. Nah yang pas tanah kuburan kita ngambil wudhu, semuanya kita ngambil wudhu. Akhirnya kita ya sholat di tempat sholat. Udah kita sholat. Akhirnya kita sholawatan lagi, barulah mendengar suara duar. Ledakan. Cuman di loteng posisinya. Di loteng. Dah. Ini yang terakhir katanya. Jadi bukan ya hal-hal aneh mah udah nggak ada memang. Cuman bawahnya kayak bentrok. Oke. Ya pemikiran itu bentrok pemikiran. Dan apa-apa yang kita canangkan itu ya nggak berhasil. Seperti itu gitu. Akhirnya ya gue berdoakan, ya Allah, gimana nih caranya nih buat ya oke lah, dari barang-barang begitu udah dicabut. Cuma kan auranya nih, maksudnya nih hawanya nih yang masih ada nih, gimana caranya nih? Oke guys, gimana cerita pada malam hari ini? Gue kira cukup ya. Mudah-mudahan cerita ini menarik untuk teman-teman dengar. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa bantu gue dengan cara like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang banyak, biar gue lebih semangat lagi membuat konten-konten horor ya, dan mendatangkan narasumber yang lebih horor lagi. Baik guys, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih sudah mengklik video ini. Gue akhirin aja. Gue Iman Lingkaran Ning dan Asep pamit undur diri. Bye.